Siap damai? Siap tidak anarkis? Terima kasih. Harapan kami yang terakhir, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Perlu kita ketahui sahabat-sahabat bahwa Bupati Pamekasan telah memimpin Kabupaten Pamekasan selama 4 tahun. Akan tetapi saya jelaskan hari ini, Bapak Polres ataupun Polri yang hari ini menjadi pengaman dan mitra demonstrasi pada kali ini, 4 tahun kepemimpinan Rabat terutama masih ada telah di Kabupaten Pamekasan, dan kami sudah melakukan kajian-kajian secara akademik. Tapi tempe dulu Bupati Pamekasan dengan alasan keluar kota tidak menemui aksi kami. Maka saya harap kedua kalinya Bupati Pamekasan tidak ingkar janji, bagaimana tertera pada kali ini. Senyum manis pemimpin kita, senyum manis janji-janji pemimpin kita. Kita tagih bersama-sama sahabat-sahabat. Satu komando. Sebagai Polri pengaman pada aksi demonstrasi siang hari ini, saya harap tidak main tangan. Ingatkan satu kali lagi, jangan pernah main tangan dan melakukan tindakan represif. Bupati kita tidak bisa untuk menemui peserta aksi. Itu bukan jiwa-jiwa seorang pemimpin, apalagi sekelas Bupati Pamekasan. Ingat, kebijakan Tuhan saja bisa dikritik, apalagi hanya kebijakan seorang pemerintah, apalagi hanya kebijakan seorang bupati. Kami di sini sebagai mahasiswa tidak ingin mengkritik betul tamamnya, tetapi kami ingin mengkritik kinerjanya. Jika pemimpin anti kritik, maka pemimpin itu sudah lepas daripada demokrasi. Karena kita di sini juga dilindungi undang-undang. Kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan beberapa hal yang kemudian itu juga menjadi bagian dari kajian kami. Ada 5 program prioritas Bupati Pamekasan yang sejauh ini perlu didengarkan dan perlu ditemui oleh Bupati Pamekasan. Yang pertama, dari sektor pendidikan, ada dari sektor ekonomi, ada dari sektor infrastruktur, dan juga ada dari sektor kesehatan. Dari 4 poin tersebut, ini menjadi program prioritas Bupati Pamekasan yang menjadi target pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Ini dikatakan sudah maksimal, sudah efektif terhadap masyarakat. Tetapi kami lihat di lapangan masih banyak apa yang kemudian diberitakan oleh media, apa yang kemudian diunggulkan oleh Bupati Pamekasan di media, itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini sudah tidak efektif kami rasa, sehingga perlu Bupati menemui kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi kebijakannya. Tahu bahwa Bupati Pamekasan telah memberikan beasiswa santri yang pada target tahun 2020 sampai 2022 sudah dikatakan ada 4.000 santri yang sudah mendapatkan beasiswa santri tersebut. Tetapi kita tanyakan, ada berapa jumlah pesantren di Kabupaten Pamekasan itu? Ini banyak. Jangan-jangan beasiswa santri ini hanya diberikan terhadap orang-orang terdekatnya Bupati saja. Hanya beberapa pesantren saja yang kemudian mendapatkan beasiswa santri, tetapi tidak diserap secara merata. Ini bukan beasiswa santri, ini bukan program prioritas, tetapi ini merupakan salah satu program yang diberikan untuk kepentingan janji politik, untuk kepentingan politik jangka panjang Bupati Pamekasan. Itu sahabat-sahabat, itu teman-teman mahasiswa sekalian, kita lihat dalam sektor pendidikan ini. Tetapi di luar itu, di luar daripada beasiswa santri tersebut, masih ada kita temukan di lapangan ada kurang lebih 20 sekolah dasar pendidikan yang kemudian status tanahnya itu masih disengketakan. Status tanahnya itu masih milik pribadi warga, tidak dialihkan ke Pemkab. Dan bahkan ada di Kecamatan Rekre ini kemarin sampai disegel oleh masyarakat karena itu merupakan tanah milik pribadi warga dan itu tidak dialihkan menjadi milik Pemkab.
Lah ini kalau kita lihat bahwasanya Pamekasan ini dikenal dengan kota pendidikannya, tetapi ketika ada sekolah dasar yang kemudian itu sudah menjadi kewajiban untuk mendidik generasi-generasi selanjutnya, tetapi masih status tanahnya masih disengketakan. Lantas selama 4 tahun apa kinerja bupati yang perlu diunggulkan? Itu dalam sektor pendidikan, belum lagi dalam sektor ekonomi, belum lagi dalam sektor infrastruktur, belum lagi dalam sektor kesehatan, sehingga banyak kemudian yang menjadi celah daripada kepemimpinan Bupati Pamekasan selama 4 tahun menjabat sebagai bupati. Kami tidak menuntut Bupati Pamekasan ini sempurna, tidak. Kinerjanya sempurna, tidak. Tapi saya minta dari sekian banyak kinerja yang kemudian itu sudah memakan banyak anggaran, itu harus lebih efektif, harus mengena, harus menyerap terhadap masyarakat. Ini sudah triliunan selama 4 tahun menjabat sebagai bupati, ini sudah triliunan anggaran yang sudah dihabiskan untuk programnya. Tetapi kita lihat programnya itu masih jauh daripada hal-hal yang kemudian itu mengarah terhadap kesejahteraan masyarakat. Program prioritasnya ini juga dalam sektor infrastruktur. Kemudian bupati ini juga membuat satu program yang dinamakan dengan Elorong, dan itu kita mengenal aplikasinya Pamekasan Smart. Tetapi sampai hari ini aplikasinya tersebut tidak bisa digunakan, dalam artian pemerintah Kabupaten Pamekasan, Bupati Pamekasan di dalam membuat satu program ini tidak bisa menyesuaikan, menyeimbangkan dengan kebutuhan masyarakat. Ini pemimpin yang kurang menurut kami. Karena apa? Karena segala bentuk kebijakan, segala bentuk program yang dibuat dan dilaksanakan, yang direalisasikan itu seharusnya memang lebih pada kesejahteraan masyarakat. Ini sudah terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan segala bentuk komitmennya ingin melahirkan 10.000 wirausaha baru yang diambil dari anggaran APBD. Kita lihat kemana? Selama Bupati Pamekasan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di dalam merealisasikan untuk mencapai 10.000 wirausaha baru ini yang anggarannya diambil dari APBD, ini masih belum efektif. Karena pada dasarnya Bupati hanya tahu mengkonsep, tetapi pada endingnya itu tidak jelas, goalnya itu tidak jelas. Jika memang Bupati Pamekasan ini memikirkan jangka panjang, tentunya di dalam membuat satu kebijakan daripada melahirkan 10.000 wirausaha baru, kenapa lebih baik pelaku usaha kecil ini lebih di-up dan kemudian itu dimaksimalkan. Ini lebih mengena, lebih menyerap terhadap masyarakat. Kemudian apa yang terjadi kemarin? Kita mahasiswa desak-desakan dan pihak kepolisian ada bersama kita sampai buruknya benda. Namun apa yang terjadi sahabat-sahabat? Dengan entengnya Bapak Bupati kita berterutama menyampaikan mohon maaf atas keterlambatannya. Sahabat-sahabat, kita menunggu di sini tidak hanya 1 menit, tidak hanya 1 jam, melainkan berjam-jam kami menunggu di sini. Dari panas-panasan sampai hujan-hujanan. Namun apa yang terjadi? Tiada itikat baik pun untuk menemui kami. Apakah itu yang dibilang pemimpin bijak masa depan? Tidak, masa lalu. Apakah itu yang dikatakan Pamekasan hebat? Di mimbar-mimbar selalu mengatakan bahwa demo itu sudah tidak relevan lagi. Itu yang selalu digaungkan. Namun kemudian ketika membuat kebijakan ini menuai persoalan, apakah kita hanya diam selaku mahasiswa? Kalau memang kita tidak mau diam, satu langkah revolusi. Bupati Pamekasan sebelum terpilih menjadi Bupati Pamekasan ini sudah melakukan perjanjian bahwasanya bupati ini di dalam ketika terpilih menjadi Bupati Pamekasan
Pamekasan akan mengalokasikan anggaran dana program desa sebesar 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar. Tapi sampai hari ini masih belum terrealisasi. Saya bacakan secara detail bahwasanya surat perjanjian pada hari Kamis tanggal 26 bulan 4 tahun 2018 masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. Pertama, Kiai Haji Salim, jabatan pengasuh, dan kemudian selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, Haji Badrut Tamam, jabatan calon Bupati Pamekasan tahun 2018. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pamekasan. Para pihak tersebut di atas dengan ini menyatakan sepakat membuat perjanjian sosialisasi program kontrak politik dalam rangka pemilihan Bupati Pamekasan tahun 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Saya tidak bacakan semuanya, cuman di dalam pasal 3-nya ini sudah jelas bahwasanya jika terpilih menjadi Bupati Pamekasan, pihak kedua, otomatis pihak kedua ini merupakan bupati, akan mengalokasikan anggaran dana program desa mandiri sebesar 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah setiap desa setiap tahun, di mana dalam alokasi dana tersebut 100 juta setiap dusun per tahun, serta mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kualitas pendidikan dan program peningkatan kesejahteraan. Tetapi sampai hari ini janji yang kemudian itu sudah ada bukti autentiknya ini masih belum terrealisasi, dan bahkan sampai hari ini masih belum diberikan oleh Bupati Pamekasan. Ini perlu kita pertanyakan, ini perlu menjadi tanggung jawab Bupati Pamekasan selaku orang nomor 1 di Kabupaten Pamekasan ini, teman-teman. Dan bahkan ini sudah ada materainya, tertanda tangani. Jelas pihak pertama Kiai Haji Salim, pihak kedua Haji Badrut Tamam SPSI. Ini sudah menjadi perjanjian kontrak politik Bupati Pamekasan yang sudah tertanda tangani, bahkan ada materainya. Ini tetapi sampai hari ini masih belum terrealisasi secara maksimal. Makanya kami sebagai mahasiswa perlu juga dihadiri oleh Bupati Pamekasan untuk melakukan diskusi. Masih ada 5 program prioritas Bupati Pamekasan, masih ada 1 celah baik di sektor pendidikan ataupun ekonomi, sahabat-sahabat. Maka dengan itu kami sebagai peserta aksi ingin berdiskusi langsung dengan Bupati Pamekasan, karena kami sudah datang 2 kali. Saya harap Bupati Pamekasan dengan cara penyampaiannya dengan cara bijaksana, maka temui kami dengan cara bijaksana pula, sahabat-sahabat. Menyampaikan janji politik terhadap masyarakat Kabupaten Pamekasan dengan cara yang ramah, maka temui kami sebagai peserta aksi dan masyarakat Kabupaten Pamekasan temui dengan cara yang ramah pula, sahabat-sahabat. Terima kasih terhadap Bapak Bupati Pamekasan yang pada kesempatan kali ini juga sudah siap menemui kami selaku peserta aksi, yang itu berangkatnya juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Madura, dan kemudian juga membawa ada Bupati Pamekasan selaku orang yang memiliki pemangku kebijakan. Oleh karena itu, walaupun pada kesempatan kali ini kita ditemui oleh Bupati Pamekasan, kita harus sadar bahwasanya ini merupakan aksi jilid 2. Hujan-hujanan di sini hanya semata-mata ingin bertemu dengan Bupati Pamekasan. Kita hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang itu juga menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat di dalam membuat satu kebijakan, di dalam membuat satu tindakan, wajib hukumnya dipertanggungjawabkan kembali. Kemudian saat ini bukan hanya sekedar bertamu, melainkan kita ditamu. Mahasiswa duduk ya. Semuanya duduk. Saya minta untuk peserta aksi silahkan untuk
kita duduk. Saya minta untuk peserta aksi dan juga semua aparatur kepolisian untuk duduk menyeimbangi kami. Ini berarti tidak menghargai peserta aksi. Betul. Ya, duduk. Oke. Mari kita duduk. Kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Bupati Pamekasan. Duduk. Sekarang bagian saya yang bicara, tadi sampean, nanti gantian ya. Tertib ya. Tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presiden mahasiswa Unira yang sangat saya hormati, anak-anakku, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku semua mahasiswa Unira yang hari ini melaksanakan demonstrasi untuk menyampaikan gagasan pemikiran tentang RTLH dan beberapa hal lain yang berkenaan dengan pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas seluruh pendapat, kritik, dan beberapa hal lain yang berkenaan dengan seluruh kebijakan, sistem, serta beberapa outcome yang sudah kita lakukan dalam 4 tahun terakhir. Setelah menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, saya sampaikan mudah-mudahan seluruh gagasan, pendapat nanti kita bisa perbaiki untuk kebaikan pemerintahan di kabupaten. Ada 5 hal yang sebenarnya sudah kita laksanakan dengan baik. Yang pertama tentang sistem reformasi birokrasi. Sistem reformasi birokrasi ini merubah saya dulu yang harus dirubah. Kenapa saya ini harus dirubah? Saya menjadikan jabatan ini bukan tujuan. Jabatan bupati ini alat perjuangan dan pengabdian. Karena alat perjuangan dan pengabdian, maka di antara kita ini sudah sama, setara ini. Di dosen panjenengan semua ini sudah sama. Kalau beliau, Pak Kapolres beserta seluruh jajaran, Pak Dandim beserta seluruh jajaran ini harus SOP. Kita sama-sama menghormati dalam itu. Nah, jabatan bagi saya karena alat perjuangan, maka yang perlu diperjuangkan bukan jabatannya. Yang perlu kita perjuangkan bersama-sama itu adalah rakyat. Ada 800 lebih masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang semuanya memiliki silent hope, keinginan terpendam di masing-masing pikiran masing-masing masyarakat ini, termasuk seluruh adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kita semua punya keinginan yang bermacam-macam. Dari hasil penelitian saya, ada 4 keinginan mayoritas seluruh elemen masyarakat di Pamekasan. Yang pertama keinginannya, ini hasil penelitian dan saya sendiri yang melakukan penelitian ditambah dengan beberapa lembaga survei. Yang pertama, keinginan masyarakat Pamekasan ini ngagungin pengarangan sebagus. Yang nomor 2, ngagungin penguripan sejopo. Yang nomor 3, ngagungin biaya pendidikan anak potong. Yang nomor 4, terus laksana bina ibadah haji penajam Sayyidina Muhammad. Ini 4 hal ini. Oke, 4 hal ini ya. Baik Pak, begini Pak. Bentar saya dulu. Begini Pak. Ini selesaikan dulu, oke, bentar. Ini selesaikan dulu saya, baru jenengan. Oke ya, oke. Nanti semuanya saya tunggu di sini. Jenengan nanti bicara yang apapun saya dengarkan. Oke. Kalau saya dengarkan cukup, ayo sampean. Gimana? Begini Pak. Oke. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini, ada berapa jumlah pesantren di Kabupaten Pamekasan ini? Dan kemudian ada berapa pesantren yang mendapatkan beasiswa santri tersebut? Karena saya rasa pesantren di Kabupaten Pamekasan ini cukup banyak, sehingga memang ada pemerataan di dalam mendapatkan beasiswa santri, sehingga tidak ada dugaan dari kami sebagai mahasiswa ataupun masyarakat yang mengatakan bahwa beasiswa santri ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang hanya dekat dengan bupati, yang hanya orang-orang yang terlibat terhadap kepentingan bupati. Ini juga perlu diperjelas agar kemudian kami tahu bahwa Bupati Pamekasan tidak timbang pilih di dalam menjalankan programnya, tidak hanya untuk kepentingan politik.
masih milik warga pribadi dan itu masih belum dialihkan kepada. Dan juga kemarin beberapa bulan kemarin itu ada kejadian di Kecamatan Rekre yang kemudian warga itu kemudian menyegel sekolah dasar tersebut karena persoalannya masih disengketakan karena status tanahnya masih milik pribadi. Kita tahu bahwa Pamekasan ini merupakan salah satu kota pendidikan yang ada di Madura. Banyak pendidikan tinggi yang kemudian itu juga menyerap terhadap pemuda-pemuda untuk membentuk, untuk menjadikan generasi-generasi selanjutnya. Akan tetapi ketika ada sekolah dasar yang sejauh ini masih didiamkan oleh Bupati Pamekasan selaku orang nomor 1 di Pamekasan ini, tentu ini akan berdampak besar ke depannya. Itu juga perlu bukan hanya sekedar dievaluasi, tetapi memang ada tindakan yang serius dari Bupati Pamekasan. Oke, itu ya. Oke. Seluruh sahabatku, kawanku, adik-adikku, mahasiswa yang luar biasa, kritis, tajam dan terpercaya. Di sektor reformasi birokrasi barusan saya sudah sentil sedikit, sekarang masuk ke sektor pendidikan. Di Kabupaten Pamekasan ada hampir 391 pesantren. Ada 37 pesantren mitra. Tahun pertama era APBD RPJMD 2021 ada 2000 santri yang sudah ada 1650 santri yang sudah kita kirim ke pesantren. Di RPJMD tertulis terang sekali bahwa beasiswa seluruhnya di Kabupaten Pamekasan ini hanya 1000 beasiswa. 1000 beasiswa itu meliputi apa saja? Beasiswa santri, beasiswa juga yang lain. Di tahun pertama RPJMD berjalan, alhamdulillah sudah ada 1650 beasiswa santri yang sudah kita kirim ke pesantren. Nah, kalau nanti diskusinya di dalam pendopo sambil makan-makan, saya berikan datanya semua. Oke? Kenapa saya tadi mau ngajak, ayo kita bincang-bincang di sana, karena adik-adik sekalian mahasiswa, calon pemimpin saya. Tetapi karena di sini saya jawab, 37 pesantren itu sudah ada penerima beasiswa santri. Tahun berikutnya ada 2000, berarti ada 3.650 yang sudah dikirim. Tahun ini ada 1000. Pak Bupati, kenapa 1000? Karena di tahun pertama mestinya kita sudah melewati target dalam RPJMD. Belum lagi beasiswa yang lain. Beasiswa apa saja Pak Bupati yang sudah diberikan ke rakyat Pamekasan? Berikutnya adalah beasiswa di bidang kedokteran. Kita bekerja sama dengan Universitas Erlangga. Tahun 2021 ada 5 calon dokter yang sudah kita kirim ke UNER. Tahun ini ada 5 calon dokter yang sudah kita kirim ke UNER dan kita biayai penuh mulai dari SPP-nya sampai uang pembangunannya. Oke, berarti kalau 467 ditambah 10, tahun sebelumnya 5, berarti 660 orang yang sudah kita berikan beasiswa. Belum lagi kerjasama kemitraan fasilitasi dengan Polda tahun 2021 kemarin, termasuk di dalamnya belum lagi untuk beasiswa ASN, belum lagi subsidi 500.000 untuk orang tidak mampu yang kuliah, yang sekolah juga. Datanya lengkap. Kalau nanti mau datang lagi ke sini, ayo kita diskusi, datanya saya berikan semua. Oke, clear? Oke. Nah, biar tidak lupa kita tanya dipakai. Kalau selesai ditanya, selesai Pak Bupati, kita berikan ya. Oke, Pak. Nah, belum lagi beasiswa yang diberikan kepada seluruh anak-anak yang tidak mampu yang mengenyam pendidikan di SMP. Apa yang mau saya sampaikan? Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal beasiswa dan pengembangan sumber daya generasi masa depan
Sungguh kita ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saya beserta seluruh pejabat yang lain berpikir wajah Pamekasan masa depan, wajah Republik Indonesia masa depan tergantung generasi hari ini. Jika seluruh generasi ini bagus, maka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita akan berkontribusi untuk Indonesia yang kita cintai. Tetapi kalau sumber dayanya biasa-biasa saja, ini akan menjadi beban bagi negara. Biar tidak menjadi beban bagi negara, maka kita dorong beasiswa, termasuk pemerintah pusat memberikan beasiswa yang luar biasa banyak kepada generasi muda termasuk mahasiswa yang orientasinya adalah untuk banyak melahirkan generasi cerdas, sehat, dan mencintai Indonesia. Cara mencintai Indonesianya adalah dengan bersyukur dan berpikir kontribusi apa yang akan kita berikan kepada Indonesia masa depan. Kenapa? Karena 2045 kita akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima. Untuk bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia 13 tahun lagi, maka mahasiswa yang sekarang baru masuk, yang semester tengah dan semester akhir, berpikirnya visible, berkontribusi.